Oke, hari ini mulai hari pertama UTBK ya. Oke, hari ini kita mau bahas limit trigonometri. Ya, BTW sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa on cam karena jaringan aku di sini nge-lag. Kalau misalkan on cam takutnya yang lain-lainnya nggak ke itu apa nggak bisa berfungsi gitu. Yaudah kita masuk ke limit trigonometri ya, ngelanjutin kemarin. Oke. Pertama kita tahu adalah rumus dari limit trigonometri itu sendiri. Sifat-sifatnya seperti limit X mendekati A dari sin X per AX gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah identitas. Karena mau bagaimanapun trigonometri, entah itu integral, turunan, limit, itu pasti identitas trigonometri juga penting gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa bentuk limit tak hingga. Memang dalam dalam SMA kita nggak dibahas ya limit hingga trigonometri, tapi kalau nggak salah di tahun 2017 atau 2018 gitu ya, itu ada di SBMPTN-nya. Memang di tahun 2019 nggak ada, cuman barangkali ada di ujian yang lainnya ya, jadi sekedar pengetahuan aja. Nah, rumus-rumus limit trigonometri itu banyak banget, kurang lebih ada 22 gitu ya. Ini kalian minimal ngertilah ya dari sifat 1 sampai dengan sifat 8. Minimal ngerti yang inilah. Karena kesananya juga sebenarnya sama aja gitu. Hasilnya A per B, A per B, A per B gitu semua kan. Nah ya minimal ngerti yang 1 sampai 8 aja udah cukup gitu. Nah, kemudian identitas trigonometri yang sering dipakai di limit trigonometri itu paling identitasnya segini. Cuman ya kalau misalkan emang ada yang lain tinggal kalian explore sendiri gitu ya. Biasanya bentuk tangan kita jabarin jadi sin A per cos A, kemudian bentuk kotangan jadi 1/tangan A atau cos A per sin A, sekan A jadi 1/cos, kosekan jadi 1/sin, kemudian yang ini sin plus cos sama dengan 1, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, cos, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X, kemudian sekan kuadrat A sama dengan tangan kuadrat A plus 1, kosekan kuadrat A sama dengan kotangan kuadrat A plus 1. Sorry, alfa maksudnya. Nah, ini soal nomor 1, ada limit tangan per sesuatu. Kemudian ini soal nomor 2, soal nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7. Kita ada 15 soal kalau nggak salah. Ya, ada 15. Nah, ini ada 15 soal. Ya, ada 15 soal. Yang nomor 13, 14 itu limit tak hingga trigonometri. Kemudian sisanya limit trigonometri biasa. Oke, kita langsung masuk soal nomor 1. Limit X mendekati 0 dari tangan X per X kuadrat plus 2X. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi limit X mendekati 0 dari tangan X per X dikali X plus 2. Kan sama aja ya, X kuadrat plus 2X itu sama dengan X dikali
X plus X dikali X plus 2 gitu. Nah, kemudian limit tangan ini bisa kita pecah bagi dua, bisa dibagi dua gitu. Limit trigonometri itu biasanya kayak gitu karena di sininya selalu bentuk perkalian gitu ya. Kalau misalkan yang kayak gini nih, ini kan bentuknya perkalian. Jadi kita bisa pecah menjadi dua gitu. Jadinya limit X mendekati 0 dari tangan X per X dikali 1 per X plus 2. Gitu ya teman-teman. Jadi dipecah menjadi dua. Di sininya satu karena di sebelah tangan X itu kan nggak ada sesuatu yang lain ya. Jadi otomatis satu gitu. Nggak boleh diganti dengan angka yang lain atau sesuatu yang lain karena nanti mengubah nilai otomatis hasilnya salah. Nah, limit X mendekati 0 dari tangan X per X sesuai dengan sifatnya apabila limit X mendekati A dari tangan A per A itu hasilnya A, berarti 1 ya di sini. Kemudian kita langsung aja substitusikan X sama dengan 0 ke dalam 1 per X plus 2. Jadinya 1 per 0 plus 2, 2. Hasilnya setengah. Ini untuk nomor 1. Masih gampang ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan aja. Nah, kemudian soal nomor 2. Limit X mendekati 0 dari 4X plus 3X cos 2X per untuk penyelesaian limit yang ini, kita juga bisa mengeluarkan X yang ada di sini. Untuk bisa memecah si limit ini menjadi 2 gitu ya. Jadi ini kita sederhanakan yang ada di atasnya. X-nya dikeluarkan, kemudian ini kan jadinya 4 plus 3 cos 2X per sin X cos X. Kalau misalkan di sini kok cos-nya tetap cos 2X bukan cos 2, karena cos 2X itu bukan fungsi biasa ya, ini kan fungsi trigonometri. Jadi nggak bisa dikeluarkan si X-nya karena ini sudutnya, jadi beda dengan fungsi yang ada di sini ya. Makanya si cos 2X-nya tetap yang dikeluarkan X-nya itu yang ada di angka 3. Jadinya X dikali 4 plus 3 cos 2X per sin X dikali cos X. Nah, kemudian limitnya kita pisah menjadi 2, limit X mendekati 0 dari X per sin X dikali 3 cos 2X per cos X. Nah, limit X per sin X itu 1. Itu kalau misalkan limit sin tangan itu pasti jawabannya itu selalu 1. Satu. Karena di sininya X ya. Tergantung, bukan salah satu, tapi tergantung si ininya, si fungsi yang ada di atasnya. Kalau misalkan di sininya 2X, ya berarti 2 gitu. Nah, kemudian yang di bawah
3 cos 2x per cos x. Kalau misalkan dalam fungsi cos, mungkin dalam sifat limit itu nggak ada ya teman-teman. Adanya itu paling tangen sama sin ya. Nah, kalau misalkan dalam fungsi cos, kita langsung substitusikan saja nolnya ke dalam cosnya gitu. Karena cos 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti untuk yang di sini 3 dikali cos 2 kali 0 per cos 0. Nah, berarti jawabannya 1 dikali 3 dikali 1. Sorry, di sini ada 4-nya ya. Satu dikali 4 ditambah 3. Karena cos 0 kan sama dengan 1. Ya, jadinya 1 dikali 4 plus 3. Jawabannya 7. Ini untuk soal nomor 2. Sampai sini masih mudah ya. Masih bisa dipahami. Kalau ada yang nggak paham, tanya aja. Oke, soal 3. Untuk soal nomor 3, ini juga sama, kita pecah jadi 2. Dan gimana caranya? Karena di sini kan tandanya pengalih ya, jadi bisa kita pecah jadi 2. Limit x mendekati 0 dari x kuadrat plus sin kuadrat 2x per x kuadrat. Kemudian dikali 1 per cos 2x. Kan ada x kuadrat. Di sini juga ada x kuadrat gitu ya. Jadi bisa kita jadiin kayak gini. Ditambah sin kuadrat 2x itu berarti kan sin 2x dikali sin 2x. Kemudian x kuadrat itu kan berarti x dikali x. Itu ya. Jadi ini 1 per cos 2x karena di sini adalah cos, berarti kita bisa substitusikan x sama dengan 0 ke dalam ini, jadinya hasilnya 1. 1 per 1, 1. Nah, limit x mendekati 0 dari x kuadrat per x kuadrat ini 1. Kemudian ditambah sin 2x per x berarti 2 dibagi 1, 2 dikali 2 dibagi 1, 2. Jawabannya 5. Udah selesai. Gitu ya. Soal nomor 4.
X mendekati 2 dari sin 2X min 4 untuk limit yang ini. Berarti kita pakai kali sekawan karena di sini bentuk akar ya. Kali sekawannya berarti 2 plus akar 6 min X per 2 plus akar 6 min X. Nah, sin 2X min 4 dikali 2 plus akar 6 min X, itu kita tetap aja dulu. Sin 2X min 4, 2 plus 6 min X. Nah, kemudian yang di bawah 2 min akar 6 min X dikali 2 plus akar 6 min X berarti 4. Min dikali plus hasilnya min. Kemudian di sini 6 min X. Sorry. Terus tutup dulu. Kita hitung yang di bawah dulu. Anggap aja yang di atas itu kita ituin kotak itu ya. Kemudian kita hitung yang di bawah. 4 min 6 berarti min 2. Kemudian min ketemu min X jadinya plus X. Berarti di bawah itu X min 2. Gitu. Nah, kemudian yang sin 2X min 4 itu sama aja kayak sin 2 dikali X min 2. Di sininya per X min 2. Dikali 2 plus akar 6 min X. Nah, ini berarti sin 2 sesuatu per sesuatu jawabannya 2. Ya. Kemudian dikali 2 ditambah akar 6 min X. X-nya sama dengan 2, berarti 6 min 2. Jawabannya 2 dikali 2 plus 2. 8. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang soal limit X mendekati 0 dari sin X cos X per pi plus 2 sin X min akar pi. Nah, ini juga sama, kita kali sekawannya. Ya, berarti sekawannya itu akar pi plus 2 sin X plus akar pi.
Ini ditulis akar Pi. Kita kalikan kayak tadi. Terus kita anggap kotak dulu ya. Kemudian yang di bawah akarnya jadi hilang, tandanya berubah jadi negatif. Tetap negatif ya, karena di sini negatif, di sini positif. Berarti Pi plus 2 sin X min akar Pi. Min akar Pi. Min Pi. Nah, ternyata di sini ada Pi, di sini ada Pi, jadi habis. Nah, berarti sisa limit X mendekati 0 dari yang atas sin X, bawahnya berarti 2 sin X, dikali cos X, dikali akar Pi plus 2 sin X, plus akar Pi. Nah, kemudian di sini ada sin X, di sini ada sin X, berarti 1, di sini ada 2, berarti 1/2. Kemudian cos X, di sini hasilnya 1, cos 0 ya. X mendekati 0, dimasukkan ke cos X, berarti 1. Kemudian yang ini berarti akar Pi plus 2 sin 0. Ditambah akar Pi. Nah, sin 0 itu kan berarti jawabannya 0. Setengah dikali, di sini berarti akar Pi ditambah akar Pi. Nah, berarti hasilnya adalah setengah dikali 2 akar Pi. 2-nya coret, sisa akar Pi. Jadi jawabannya adalah akar Pi ya teman-teman. Ini paham? Soal nomor 6. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat 2x per 2x sin X. Nah, di sini kita pakai identitas. Karena di sini kan ada 1 min cos kuadrat 2x. Nah, tapi kan nggak ada tuh di identitas trigonometri ya. Ya nggak? Nah, jadi gini. Ini kan awal mulanya itu kan sin kuadrat X plus cos kuadrat X kan sama dengan 1. Ya, berarti kalau misalkan 1 min cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Berarti kalau sin kuadrat 2X itu dia akan sama dengan 1 min cos kuadrat 2X. Kemudian untuk sin kuadrat 4X dia akan sama dengan 1 min cos kuadrat 4X. Ya. Jadi ini identitas yang tidak ada di rumus-rumus yang biasa kita pakai ya.
Jadi ketika ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, berarti sin kuadrat X-nya sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, kalau misalkan sin kuadrat 2X, berarti 1 min cos kuadrat 2X. Begitu juga ketika sin kuadrat 6X. Berarti di sininya 1 min cos kuadrat 6X. Gitu. Bagus ya. Kemudian, berarti yang ini limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 2X per 2X kali sin X. Nah, berarti sin kuadrat 2X itu kan sin 2X dikali sin 2X. Ya. Sorry, di sini bukan cos. Oh, jadi cos. Ya. Nah, sin kuadrat 2X itu sama dengan sin 2X dikali sin 2X. Jadi, langsung aja. Jadi 2 dikali 2 per 2 dikali 1. Jadi gini, sin kuadrat 2X per 2X dikali sin kuadrat 2X per sin X. Ya, kayak gitu. Jadi jawabannya 2 kali 2 per 2. 2. Ini untuk soal nomor 6. Kemudian untuk soal nomor 7. Limit X mendekati 0 dari tangen X per nomor 7 berarti limit X mendekati 0 dari min tangen X secant X plus sin X per X dikali cos X min 1. Maka sama dengan berapa? Nah, ini juga berkaitan dengan identitas trigonometri ya. Karena di soal ini itu apa namanya ya? Ada cos X min 1. Nah, cos X min 1 itu kalau di identitas trigonometri itu nggak ada. Nah, awal mulanya itu dari 1 min cos 2X. Dia itu kan sama dengan 2 sin kuadrat X. Patokannya ini. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi cos 2X min 1, maka di sininya jadi negatif 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang yang kita cari adalah cos X min 1. Kalau cos X min 1, berarti di sininya min 2 sin kuadrat 1 per 2X. Gitu. Karena ketika, apa namanya ya, 1 min cos 2X, itu formula di sininya itu sesuatu per 2. Gitu. Makanya di sininya setengah. Ketika ininya 1, ininya setengah. Ketika ininya 2, ininya 1. Dan seterusnya kayak gitu. Ini formulanya adalah A per 2X gitu. Nah,
Berarti untuk soal nomor 7, limit X mendekati 0 dari tangan X, negatif tangan X itu kan berarti negatif sin X per cos X ya. Kemudian secant X itu kan berarti 1 per cos X. Kemudian ditambah sin X. Nah, berarti dibagi X dikali min 2 sin kuadrat setengah X. Ini. Nah, untuk menghilangkan si cos X dan cos X, berarti kan ini cos kuadrat X ya. Maka kita kalikan kedua penyebut dan pembilangnya dengan cos kuadrat X untuk menghilangkan si cos kuadrat X yang ini. Ya, jadinya ini kan hilang gitu. Nah, berarti hasilnya menjadi limit X mendekati 0 dari min sin X dikali 1 berarti tetap plus sin X cos kuadrat X per cos kuadrat X kemudian X dikali min 2 jadinya min 2X sin kuadrat setengah X-nya tetap. Nah, kemudian negatif berarti jadinya positif. Kemudian ada sin X dan 2X ya. Ini ada sin X, ada sin X, ada 2X, berarti hasilnya itu 1/2. Kemudian ada sin X dikalikan cos kuadrat X. Sorry, bentar. Ini negatif hilang. Kemudian sin X ditambah sin X dikali cos kuadrat X. Berarti limit X mendekati 0 dari sin X dikali 1 min cos kuadrat X. Ini si sinnya keluar ya. Si sinnya keluar jadinya sin X dikali 1 min cos kuadrat X. Kemudian yang di bawahnya tetap 2X sin kuadrat setengah X dikali cos kuadrat X. Nah, kemudian yang ini 1 min cos kuadrat X berarti kan sin kuadrat X ya. Limit X mendekati 0 dari sin X dikali sin kuadrat X per 2X. Yang ini sin kuadrat setengah X dikalikan cos kuadrat X. Nah, berarti sin X per 2X itu hasilnya setengah dikali sin kuadrat X per sin kuadrat setengah X berarti 1 dibagi setengah dikali cos kuadrat X berarti cos kuadrat 0
jadinya 1, jadi kita tidak usah hitung ya. Berarti setengah dikali 1 dibagi setengah. Ada 2 kali ya, karena ininya kuadrat. Nah, berarti jawabannya 1/2 dikali 1 dibagi setengah itu 2, 1 dibagi setengah juga 2. Jawabannya 2. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini gampang-gampang kok. Aku ambil beberapa soal SBMPTN tahun-tahun lalu. Kalau kayak gini gampang, tapi nanti kalau di soal TO-TO mah susah ya. Iya nggak sih? Soal TO biasanya susah-susah. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 78 ya. 8 limit X mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat X dibagi X kuadrat kotangan X min pi per 3. 1 min cos kuadrat X berarti kan sin kuadrat X ya. Limit X mendekati 0, jadi kita yang di atas kita ubah jadi sin kuadrat X. Kemudian yang di bawah kita ubah jadi tangen karena limit kotangan itu tidak ada di sifat limit, jadi makanya kita ubah. Hasilnya jadi 1 per tangen X min pi per 3. Gitu. Nah, karena ini bentuknya pembagian ini yang di sini nih, ini bisa naik ke atas biar jadi pengali. Jadinya limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X per X kuadrat dikali tangen X min pi per 3. Sorry. Nah, jadi begini. Kemudian di sini sin kuadrat X per X kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusikan 0 ke dalam si tangen X min pi per 3 ini. Jadinya tangen 0 min pi per 3. 0 min pi per 3 itu kan berarti tangen min pi per 3 ya. Nah, dalam trigonometri, tangen min alfa itu sama dengan min tangen alfa. Ini juga harus diingat ya, apa namanya, sudut-sudut yang berelasi apa ya namanya? Aku agak lupa. Yang kayak cos alfa plus beta itu jadi cos alfa cos 180 min alfa yang gitu-gitu. Jadi perlu diingat juga barangkali muncul sudut-sudut yang kayak gini. Biasanya yang membingungkan itu tanda negatif, tanda positif yang ada pada trigonometri. Tapi lebih ke negatif sih, karena enggak semuanya tangan atau yang lainnya, misalnya kayak gini nih, min pi per 3 itu sama dengan min juga gitu. Ada juga yang biasanya suatu trigonometrinya kemudian sudutnya negatif, malah hasilnya positif gitu. Makanya harus dibuka lagi. Nah, tangan min alfa sama dengan min tangan alfa. Berarti untuk yang ini, tangan min pi per 3, tangan min pi per 3 itu akan sama dengan min tangan pi per 3. Ya. Atau tangan 60, min tangan 60 derajat. Berapa min tangan 60 derajat?
Ada yang tahu nggak? Tangan min 60. Tangan 60 derajat, ada yang tahu kah? Tahu udah lupa. Sudut istimewa ya ini ya. Ada yang tahu nggak min tangan 60 derajat itu berapa? Berapa nih Winda? Winda berapa Winda? Coba tangan 60 derajat. Nggak ada yang tahu. Tangan 60 derajat adalah akar 3. Jadi kalau min tangan 60 derajat, min akar 3. Kemudian soal nomor 89. Sembilan ternyata tipenya sama kan akar. Nanti kita ke soal 10 aja deh. Soal 10 ini mendekati 0 dari kotangan 2x. Ya, Kika benar, akar 3. Min kosekan 2x per cos 3x dikali tangan sepertiga x. Yang di atas ini kan kotangan ya, dan di sini kosekan itu nggak ada di sifatnya, maka kita ubah limit x mendekati 0. Kalau yang kotangan 2x berarti itu jadinya cos 2x per sin 2x. Kemudian untuk kosekan itu berarti 1 per sin 2x. Yang bawah tetap tangan sepertiga x. Kemudian karena di sini cos ya, lagi-lagi ada cos, berarti kita bisa langsung substitusikan x sama dengan 0 ke dalam cosnya, berarti 1 ya. Cos 3 kali 0 berarti cos 0, jawabannya 1. Berarti langsung aja sisanya tangan sepertiga x. Gitu. Nah, kemudian berarti cos 2x min 1 per sin 2x. Cos 2x itu identitasnya 1 min 2 sin kuadrat x. Ini identitas dari cos 2x ya. Nah, berarti untuk yang di atas ini, cos 2x min 1, itu jadinya 1 min 2 sin kuadrat x. Jangan lupa di sini tetap ada 1. Kemudian per sin 2x. Karena sin 2x-nya di sini sebagai pembagi bisa kita turunin, maksudnya kita pindah ke bawah gitu ya, bukan diturunkan pakai diferensial, bukan. Kita turunkan ke bawah jadinya sin 2x dikali tangan sepertiga x. Nah, 1 dikurang 1 habis.
ini ya, ini kurang ini habis. Jadi sisanya 2 sin kuadrat X per sin 2X kali tangan sepertiga X. Oh ya, negatif di sini, jangan lupa. Nah, berarti di sini min 2 sin kuadrat X per sin 2X, berarti 2 dikali 1 dikali 1 per 2. Kemudian sin sin X per tangan sepertiga X berarti sorry bentar. Lupa. Nah, 2 sin kuadrat X kan berarti 2 dikali sin X dikali sin X. Nah, berarti sisa 2 kali 1 dikalikan 1 per yang ini 1 per 3. Ini habis. Negatifnya masih ada ya. 1 per 1 per 3 jawabannya min 3. Itu nomor 10. Kemudian nomor 11. Nomor 11 ternyata sama juga bentuk akar. Jadi aku pikir kalian ngerti nih cara menyelesaikannya pakai kali sekawan atau turunan. 12 juga 12 akar tapi lumayan gede. Oke, nomor 12 aja deh. 12 limit X mendekati Pi dari sin X per hmm, kalau yang ini kita pakai turunan. Mendekati Pi. Turunan dari sin X adalah cos X. Kemudian turunan dari akar Pi plus tangan X itu adalah secant kuadrat X per 2 Pi plus tangan X. Kemudian yang ini juga sama ya. Karena di sini tandanya negatif, berarti di sini juga jadi ikut negatif. Per 2 min nah, kemudian kita substitusikan Pi ke dalam kemudian kita masukkan Pi ke dalam cos X-nya. Jadinya cos Pi ya, cos 180 derajat berarti min 1 Pi cos 180 derajat itu min 1. Kemudian secant Pi secant kuadrat X berarti secant kuadrat Pi min 1 juga secant apa namanya secant 180 derajat itu secant 180 derajat itu min 1 karena di sininya kuadrat jadinya 1. Kemudian yang di bawah tangan Pi atau tangan 180 derajat itu 0, berarti 2 dikali akar Pi
Kemudian untuk yang di sebelahnya, min ketemu min jadinya positif. Kemudian secant kuadrat pi berarti 1 sama ya. Kemudian yang di bawah juga sama. 2 akar P. Nah, berarti jawabannya adalah min 1 per 1 ditambah 1 kan 2 ya. Berarti 2 per 2 akar Pi. Atau min 1 per ini habis. 1 per akar Pi. 1 dibagi 1 per akar Pi itu sama dengan min akar Pi. Jadi ini jawabannya. Tapi jangan bingung yang di sini ya. Karena ini penyebutnya sama, ya, jadi tidak mempengaruhi. Yang berpengaruh itu ya si pembilangnya, ya. Untuk penyebut tetap barangkali bingung ini di sini. Oke, masuk soal 13. Limit apa? Hingga ya kalau nggak salah. Iya benar, limit hingga 13 itu limit hingga trigonometri. Limit x mendekati hingga dari 2x kuadrat 1 per x dikurang x sin 1 per x juga ditambah 1 per x dibagi x sorry x cos 2 per x. Nah, penyelesaian limit hingga itu berbeda. Penyelesaian limit hingga trigonometri itu beda dengan limit hingga aljabar kemarin ya. Kalau limit aljabar yang hingga itu kan dilihat dari pangkat-pangkatnya ya. Kayak misalnya yang di akar tuh kita bisa pakai B min Q 2 akar A gitu kan. Tapi kalau di dalam trigonometri itu kita pakai permisalan. Permisalan yang mana yang kita misalkan itu si sudutnya atau yang ada di dalam kurungnya. Ini berarti 1 per X yang kita misalkan. Ya. Lah di sini ada 2 per X, itu gimana? Nah itu sama aja 2 dikali 1 per X. Jadi jangan bingung ya. Ini itu sebenarnya sama aja kayak X cos 2 kali 1 per X. Gitu. Ya. Makanya ini sebenarnya kalau limit hingga trigonometri itu bentuknya ya paling-paling sama semua sih. Kayak permisalan-permisalannya itu sama semua, cuman beda beda di sininya kadang ada 3 atau berapapun itulah ya. Nah, sekarang kita misalkan bahwa X-nya adalah 1 per P. Maka nilai P-nya adalah 1 per X. Gitu. Nah, X mendekati tak hingga dengan kata lain P mendekati 0. Karena 1 per X itu sama dengan tak hingga atau tak terdefinisi. Itu. Jadi untuk limit yang di atas itu berarti limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kali tangan 1 per X berarti 2 kali 1 per P kuadrat dikali tangan P min X sin 1 per X ditambah 1 per X.
Berarti untuk yang X-nya itu 1 per P, kemudian sin 1 per X-nya berarti sin P, ditambah 1 per X berarti P. Dibagi X cos 2 per X, berarti 1 per P, dikali cos 2P. Kita kalikan dengan P untuk menghilangkan P yang ini, yang bentuknya pecahan ya. Jadinya limit X mendekati 0, 2 per P dikali tangan P kali sin P ditambah P kuadrat. P kali P sih, ya kan? Terus yang di bawah jadinya P-nya habis, sisa cos 2P. Nah, cos 2P ketika X-nya mendekati 0, berarti ini 1. Ya, berarti si P-nya turun, 2 dikali tangan P per P, limit X mendekati 0, dari 2 dikali ya, tangan P per P, min sin P plus P kuadrat. Nah, 2 kali tangan P per P itu berarti sama dengan 2 kali 1 per 1, 2. Kemudian dikurangi sin P berarti 0, karena sin P itu sin 0 ya. Kemudian P kuadrat berarti, oh sorry, bentar, ini berarti P-nya bukan limit X mendekati 0, tapi limit P mendekati 0 ya, maaf. Limit P mendekati 0. Limit P mendekati 0. Berarti kita substitusikan P-nya ke dalam sin P dan P kuadrat. Nah, berarti sin P itu berarti sin 0 ditambah 0 kuadrat berarti 0. Jawabannya adalah 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Karena permisalannya gampang kok, nggak sesusah itu. Nah, nomor 14 juga sama. Nomor berapa? 14 ini ya. Limit X mendekati tak hingga dari 2X tangen 1 per X dikali sekan 2 per X. Nah, ini juga sama nih. Si X-nya dimisalin menjadi 1 per P, maka P-nya sama dengan 1 per X. Nah, berarti untuk yang ini jadinya 2X-nya jadinya 2 per P. Ini berarti 2X-nya jadinya 2 per P. Kemudian tangan 1 per X-nya menjadi tangan P. Kemudian sekan 2 per X-nya menjadi sekan 2P. 2 tangan P per P itu sama dengan 2. Kemudian sekan 2P itu kita ubah jadi 1 per cos 2P. Karena kan sekan itu 1 per cos. Karena di sini sekan 2P, berarti jadinya 1 per cos 2P. Nah, 2 dikali 1 per cos 2P kita substitusikan, P-nya mendekati 0 juga ya. Sama kayak yang tadi, jadinya 1 per 1. Jawabannya 2. Jawabannya 2. Sorry. Bener ya? Iya. Bener-bener jawabannya 2. Nah, sekarang kita ke soal yang ini. Soal 15, soal terakhir. Soal 15 itu kalau nggak salah UTBK tahun 2021 deh. Kalau nggak salah ya. X mendekati 1 dari 3X plus 1 kotangan pi per 2
plus 1 min X 2 dikali 4 min X pangkat 3 plus 3. Nah, ini tahun 2021 nih, kemarin ya. Jadi bentuknya lumayan menjebak ya. Di sini dipisah, jadi nggak langsung dikalikan gitu kan. Nah, di sini kita pakai sudut berelasi juga nih, kayak yang tadi ya. Ketika tangan min alfa itu berarti sama dengan min tangan alfa. Nah, kalau di sini kita pakai yang kotangan. Kotangan pi per 2 min alfa itu akan sama dengan tangan alfa. Gitu. Berarti kotangan pi per 2 plus 1 min X itu sama dengan tangan X min 1. Ini berarti yang ini. Kotangan pi per 2 plus 1 min X itu berarti sama aja kayak tangan X min 1. Kenapa X min 1? Karena di sini 1 min X. Bisa kita, apa namanya, kita modifikasi jadi X min 1 gitu. X-nya jadi positif, satunya jadi negatif gitu ya. Nah, berarti untuk yang soal 15 ini, limit X mendekati 1 dari 3X plus 1 dikali tangan X min 1. Kemudian yang di bawahnya tadi itu kan 2 dikali 4 min X pangkat 3 plus 3. Ya, ini yang di bawah ini jadinya 2, sorry, 4 dikurang 3 jadinya 1. Itu 1. Berarti ininya kuadrat ya, bukan X pangkat 3, sorry. Kemudian X kuadrat, kemudian dikali 2. Itu ya. Jadi yang di bawah itu jadinya 2 kali 1 min X kuadrat. X mendekati 1 dari 3X plus 1 kali tangan X min 1 dikali 2 kali 1 min X kuadrat itu bisa kita modifikasi lagi untuk bisa memunculkan bentuk yang X min 1. Berarti jadinya min 2 dikali X plus 1 X min 1. Ya. Yang ini tangan X min 1 per X min 1 jawabannya 1. Kemudian yang X mendekati 1 berarti 3 dikali 1 ditambah 1 ya per min 2 1 ditambah 1. Jawabannya 3 kali 1 3 ditambah 1 itu 4. Yang bawah 1 ditambah 1 2 dikali min 2 min 4. 4 dibagi min 4 jawabannya 1. Gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang nggak paham nanti bisa
PC aja di line ya, line aku. ID-nya apa tadi, lupa lagi. Kalau misalkan ada yang nggak paham, kalian mau tanya, boleh aja PC aja di line aku @aaldi_stdim. Kemudian untuk mencari materi-materi yang apa namanya, yang mau diupload itu kalian ke webnya bersinarproject.com aja ya teman-teman. Nanti kalian scroll aja ke bawah. Sorry ngelak ya. Nah, ini nanti di paling bawah itu ada ini nih. Ada materi, ada soal. Kalian klik aja materi. Buat yang itu ya, kalau misalkan mau lihat pembahasan. Itu ada di sini, di webnya Bersinar, bersinarproject.com. Kemudian scroll aja sampai bawah, ini ada materi, ada soal, ya. Ada kalender juga. Kemudian nanti masuk ke Google Drive. Nah, ini nanti materinya materi apa ya? Matematika ya. Matematika itu, nah ini pilih ke TA 2021-2022. Sorry ya nolak. Nah, kalau matematika itu di menyinari TPS. Iya, kalau matematika itu di menyinari TPS, terus kalian klik aja di menyinari matematika dan pengetahuan kuantitatif. Nah, nanti ada materi-materi yang udah diajarin dari tahun kemarin, kemudian ada materi-materi yang apa namanya kemarin dibahas ya, ya kemarin ini 27 April itu sama Kak Adam Maulana, terus barisan aritmatika sama Kak Monika, ya kemudian ada persamaan lingkaran sama Kak Aksa, Kak Naufal Aljabar ya. Jadi di situ semua ya. Oke. Sampai sini aja ya teman-teman karena waktunya udah sore. Betulnya mohon maaf juga tadi sempat ada kendala di jam 2 ya yang harusnya jam 2 tapi jadi jam 4. Oke, semangat aja buat teman-teman yang mau UTBK ataupun yang udah UTBK, tetap belajar meskipun udah UTBK di hari pertama, karena kan kita juga harus mempersiapkan ujian-ujian yang lainnya ya, kalau misalkan ada planning mau ikut ujian mandiri. Oke, sampai sini aja. Apapun yang terjadi, hidup itu indah, hadapi dengan senyuman, dan tetap semangat. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Makasih ya yang udah join. Oke, izin live ya.